IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Salam IT, jumpa lagi di IT Real Talk podcast bareng Sterling Tulus Cemerlang. Kita ngobrolin hal-hal ringan seputar dunia IT. Hari ini kita kedatangan lagi Pak Petrus Eka Margo, Direktur PT Sterling Tulus Cemerlang. Selamat pagi Pak Petrus, ya, selamat pagi, datang Riki. di Koze, Ya, di terima kasih. Gading Serpong. Ya. Nah, hari ini Pak Petrus kita rencananya mau ngobrolin tentang solusi untuk farm ya. Ya. Kalau kemarin itu kan kita udah ngobrolin tentang komoditi. Nah, sekarang mau ngobrolin nih tentang industry solution untuk yang farm. Kan kayaknya menarik banget nih. Banyak temen saya aja ada yang ikut-ikutan invest di farm Pak, soalnya Pak. Oh kayaknya menarik banget tuh, kayaknya kan. Dia bilang, wah kayaknya cuannya lumayan kata dia. Oke. Ya minggu lalu kan soal komoditi. Nah sebenarnya ini masih ada kaitannya lagi hubungan misalnya kita komoditi itu beli materialnya tapi dipakai di industrinya farm misalnya, di industrinya feed mill lah sebenarnya. Jadi yang kita bahas hari ini itu feed mill dan farm. Nah, seperti biasa kan, kalau kita implementasi di klien kita, yang kita implementasi itu pasti kita bawa SCP Business One, ya dah. SCP Business One-nya general, pasti general proses, itu nggak spesifik industri kan. Nah, dari situ kita bangun platform di atasnya SCP Business One itu, bangun add-on untuk spesifik industri. Nah, misalnya yang di farm ini, di feed mill, di farm ya, untuk handle mulai dia dari bikin feed millnya, terus dia ada misalnya sampai ke farm untuk parentnya. Jadi ayam tuh nanti atau bebek itu ada parentnya dulu nih. Parentnya itu menghasilkan nanti namanya DOC-nya atau bibit ayamnya, atau DOD-nya bibit bebeknya. DOD itu istilahnya. Ya, DOD ikan. Oh, oke. Nah, bibit ayamnya, bibit anak ayamnya lah. Sama anak bebeknya kan. Nah, nanti biasanya kan di farmnya itu peternakannya ada yang kemitraan, ada yang internal. Nah, kita handle juga itu. Jadi mulai dari bibit tadi tuh biasanya ada breeder, ada hatchery-nya, ya, selain farm parent-nya, breeding, hatchery, kemitraan sama internal farm. Terus outputnya kan yang ayam boiler misalnya atau telurnya siap untuk proses berikutnya kan. Ada RPA, kalau boiler kan ada industri pengolahan lagi lah, pengolahan jadi nugget, jadi chicken wing gitu-gitu. Nah itu pasti nggak bisa cuma standar SCP, ya kan? Nah itu kita bikin industri solutionnya yang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong peternakan ayam, soalnya nih Pak Petrus, soalnya kalau di bayangan saya peternakan ayam tinggal ya udah kamu beli anak ayam, digedein, terus dipotong langsung. Nggak cuma itu ya, Pak Petrus ya berarti ya. Kalau untuk yang istilah farmnya ini peternakan berarti nggak cuma itu ya? Enggak, ruwet. Okay. Ini coba saya coba kasih gambaran ya. Jadi kemarin beli jagung misalnya, jagung rafaksi sekian, nah di maintain kan di sistem kan? Iya. Costingnya di maintain di sistem, quantity di maintain di sistem. Kemudian ada proses nih kalau di feed mill itu, ya kan? Ada bill of material untuk bikin pakan ayam nih contohnya misalnya, pakan ayam. Kan ada komposisinya toh? Iya. Jagung sekian, ya kan, premixnya sekian, tambahin vitamin ini sekian, tambahin ini sekian, gitu kan? Iya, betul. Sampai misalnya ada soya bean meal lah, buat protein segala macam. Nah itu komposisi itu di maintain kalau di SCP. Ya, namanya bill of material kan. Tapi di industri ayam itu biasanya mereka udah punya satu sistem Brill misalnya contoh. Brill ini sistem untuk memanage memanage resep lah. Nah, dari Brill itu bisa juga ditransfer nih nanti. Jadi dia maintain di sana, terus ditransfer masuk ke SAP. Kita ada interface.
Oh, kalau yang waktu itu kan dari jembatan timbang ya. Ini berarti dari mesin. Ya, dari bukan mesin, dari sistem ini. Oh, oke. Sistemnya Bril, kita masukin ke bagian BOM-nya SAP, bill of materialnya SAP. Dari bill of material pasti dong nanti lanjutannya ada production order kan? Iya. Production order. Jadi kalau di feed mill perintah produksi bikin ya 100 ton, 1000 ton gitu kan. Pakan ABC gitu. Dapat production order, di approve, jalan, kirim ke produksi kan. Betul. Nah, biasanya kalau yang klien kita ini kan memang industrinya integrated toh. Jadi dia udah punya sistem, nama istilah kerennya itu kan manufacturing execution system MES. Ya kan, untuk handle dia punya mesin-mesin. Kan nggak ada yang ngaduknya manual. Produksinya ribuan ton ngaduk manual, gempol. Berotot semua nanti. Nggak tercapai. Jadi dia udah pakai sistem manufacturing execution system, ya kan? Nah, dari production order itu komposisi bill of materialnya diturunin ke sistemnya mereka supaya dia nggak entry lagi kan? Oke. Diintegrasi lagi, diinterfacekan lagi. Bisa contoh sama Bühler, kebetulan sama-sama Jerman Bühler. Jadi dia udah bisa gitu kan, memang udah ada gitu. Nah, diinterfacekan dengan Bühler punya manufacturing execution system atau Avila. Avila tuh Jerman juga. Kita juga punya kliennya pakai Avila. Atau yang China punya Moyang atau apa gitu. Kita pernah juga. Oke, nggak masalah. Selama dia ada pintu untuk terima data, kita ada pintu untuk keluarin data atau berkomunikasi dengan dia punya sistem. Udah masuk, dijalanin manufacturing execution system. Ya udah, dia bisa kontrol di sana, dia punya silo besar misalnya untuk jagungnya, untuk MBM-nya, atau dia punya silo kecil untuk campuran premixnya segala macam, di manage di manufacturing execution systemnya. Outputnya dari produksi itu kita terima lagi nanti, kita interfacekan lagi. Oh, bukan di input dari. Bukan dari, nggak harus orangnya lagi, nggak perlu. Selama dia bisa keluarkan outputnya, kita bisa terima outputnya kan. Kita naikin lagi ke SAP sebagai good issue dan sebagai good issue production, good issue materialnya kan, karena output dari sana biasanya dia ada timbangan. Auto timbangan itu dia tahu lah kurang lebih sekian jagung dipakai, premixnya sekian. Nah, keluar kan kita sebagai penggunaan material toh, IP-nya nanti terima jadi karung pakannya berapa karung, nah itu sebagai good issue-nya kita. Itu contoh di feed mill. Nah, kelanjutannya apa biasanya? Kalau farm kan beda lagi nih. Habis dari feed mill kan dia jual loh, atau dia paketkan dijual ya. Nah, kalau farm itu startnya dia dari grandparent. Grandparentnya jadi telur parentnya atau bibit parentnya. Ini grandparent ayam dan bebek gitulah ya. Nah gitu. Nah jadi sampai Indo misalnya udah jadi parentnya lah, DOC parentnya. DOC parent itu nanti akan menghasilkan namanya DOC boilernya atau DOC layernya kan. Itu yang temennya Pak Riki itu. Jadi dia dapatlah bibit ayamnya kan. Bibit ayamnya dia besarkan di farmnya dia gitu kan. Nah seperti itu. Nah yang kita ini startnya di depannya, parentnya dulu nih. Parentnya itu akan menghasilkan telur dan DOC untuk masuk ke farm, internal farm atau ke kemitraan. Jadi buat materialnya dia berarti seolah-olah bibitnya dia ya. Jadi nah di parent ini prosesnya mulai dari DOC parentnya kita sebut masa dia growing, masa dia tumbuh kan sampai sekian bulan nanti dia menghasilkan telur. Itu masa produksi kita sebutnya. Jadi di sistemnya kita tuh di start mulai kita sebut tadi masa grow tadi dan masa dia produksi, sehingga nanti baru di belakang kan di manage cost per telurnya, cost per DOC-nya. Kalau dia masuk ke breeding, ke breeder, mesin breeder kayak hatcher pun di manage juga sampai keluar jadi kirim ke customer. Nah itu dia tuh, itu yang selanjutnya saya mau tanya itu Pak Petrus. Kalau kita cuma jualan barang, inventorinya kan that's it, ya kan, barang mati istilah kata gitu kan. Tapi kan ini kan hewan ya, ayam, bebek. Nah itu kan selama dia dalam proses produksi istilahnya ya,
itu kan dia banyak hal-hal yang harus betul dimonitor. Benar. Iya kan? Benar, setuju. Nggak bedanya kita kalau piara hewan peliharaan lah. Iya, benar. Nah, karena ini mainnya kan sama barang hidup tuh. Iya. Hewan hidup. Kalau kemarin komoditi dia ada apa namanya? Susut. Rapaksi. Ada susutnya kan. Nah, jadi di ayam itu pun di prosesnya ayam farm ini kita juga ada mulai dari kita sebutnya itu di sistem planning. Kita bikin plan. Ya, bahkan sebelum plannya jadi, biasanya mereka ada survei kandangnya layak atau tidak, di daerah mana, peternaknya siapa, segala macamnya. Nah itu ada survei, biasa surveinya kita udah pakai mobile apps, kita lengkapin sehingga dia bisa masuk ke sistem, semua bisa baca. Oh, dari survei. Jadi nggak ada yang main ibaratnya kan di lapangannya, bisa kemungkinan kecil untuk itu. Kemudian kita mulai dari planning. Planning itu apa? Mau startnya kapan, endnya kapan, kandang ini, prediksi ya. Planning namanya juga ya, planning. Actualnya ya nanti gitu. Masuknya berapa banyak, ayam jantannya berapa, ayam betinanya berapa misalnya. DOC jantan, DOC betinanya. Kalau untuk yang parent tadi kan harus ada jantan betinanya juga. Iya. Nah, dari situ nanti ada planning lagi. Kita kasih minggu pertama harus standar makannya apa, standar vitaminnya apa, dikasih. Termasuk standar statistiknya. Statistik itu dia matinya kalau minggu pertama ini berapa persen, mati minggu kedua berapa persen, matinya juga konsumsi pakannya berapa minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya, sampai punya standar berat ayamnya gitu kan. Minggu pertama dia harus mencapai rata-rata berat berapa segala macam. Nah, itu punya standarisasi di planning tadi. Kalau yang hubungannya dengan kemitraan, ada lagi standarisasi harga jualnya, kayak kontraknya lah dimasukkan ke situ. Standarisasi harga jualnya, standarisasi expense-nya, ya kan, standarisasi dia kasih makannya, cost-nya berapa segala macam kan, vitaminnya berapa, sampai standarisasi kalau dia mencapai titik tertentu dia dapat bonus. Karena kalau kemitraan itu kan peternak pasti ada bonus di ujung masa panennya ya. Nah, jadi semua itu di-planningkan di depan, dibikin. Itulah industri solutionnya yang farm itu yang kita bikin. Kalau SCP ya nggak ada. SCP kan kamu pakai pakan ya udah jadi good issue toh. Iya, betul. Udah jadi expand atau jadi ke COGS. Tapi di tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah untuk memanage farm ini kan butuh itu. Ya. Nah, di lapangan actualnya perlu ditangkap kan? Betul. Tangkap pakai mobile aplikasi yang iVlog kita. Ada mobile application-nya berarti. Ya. Karena kalau pakai manual, ada sebabnya. Kenapa juga? Kita bikin iVlog kan. iVlog itu yang sistem yang untuk si PPL atau si untuk peternaknya melaporkan penggunaan pakannya, vitaminnya, ayam matinya gitu kan. Karena ujungnya nanti kan dihasilkan banyak-banyak hal. Misalnya FCR ya, laporan FCR, food consumption ratio. Planningnya dengan actualnya berapa, food consumption ratio terhadap ayamnya berapa per ekornya segala macam kan. Nah itu harus dilaporkan tiap hari kan penggunaan pakannya. Selain untuk monitor stoknya, nah itu juga untuk hasilkan laporan itu. Kan dia kasih makannya banyak gitu kan, ayamnya cepat besar, tapi ternyata rugi. Kan harus harus balance kan, harus ada analisa itu di ujung masa panennya gitu. Nah kalau dia catatnya manual, kebayang dong. Kandang ayam ini nggak ceritanya kayak mungkin kalau temannya Pak Riki 1-2 kandang gitu. Tapi kalau ini kan kelasnya lain gitu. Kalau istilahnya peternak itu dia bisa satu lokasi itu misalnya punya 4 lah misalnya, 4 kandang. 4 kandang aja kali 5.000 20.000 misalnya. 20.000 ekor gitu. Kan nggak segampang itu gitu. Nggak bukannya kandang kecil-kecil kamu piara di belakang rumah gitu ya, bukan. Nah, jadi kalau banyak kumpulin ke admin ya pasti adminnya akan keteteran gitu kan, karena tiap hari kasih makan, sehari bisa 2-3 kali kasih makan misalnya gitu kan, belum ngukur berat ayamnya, ngelaporin ayam matinya, kalau dia panen telurnya mesti dimasukin. Nah jadi administrasi itu pasti akan menjadi beban buat orang admin kalau dikumpulin. Nah kalau yang hubungannya sama kemitraan itu ujung-ujungnya nanti setelah panen pun perhitungan profit and loss
kandang untuk menjadi dasar perhitungan bonusnya juga akan telat kan? Betul. Karena itu manual ngitung lagi gitu kan. Nah kalau pakai sistem kan tiap hari dia lapor, hari ini dia panen, hari ini pun sudah bisa keluar kan? Iya. Itu keuntungannya. Oke. Nah, tapi kita punya detail kan jadinya juga kan. Iya, kandang betul. ini kamu untung, kandang ini kamu rugi, dan punya data. Bicara sama peternaknya juga kan enak loh. Betul. Kita mau diskusi, ngobrol, argue gitu enak ya karena udah ada data. Ada data. Nah, analisa kita juga jauh lebih cepat toh. Betul. Karena jangan sampai begini. Misalnya kan nggak semuanya juga proses di farm itu ayamnya selalu baik-baik aja bibitnya misalnya. Nggak juga. Ada juga yang defect misalnya bibitnya kan. Nah, kasih makan tapi dia nggak naik-naik berat badannya. Kan nggak mungkin ditunggu sampai 28-34 hari toh. Iya. Mungkin sekian hari wah udah nggak naik, udahlah. Jual, ambil, potong, jual, potong gitu kan. Kalau kayak saya mungkin melebarnya ke samping. Bukannya tambah tinggi, melebarnya ke samping. Kalau dilanjutin terus kan costingnya naik, pada akhirnya nggak tercapai kan ruginya lebih banyak. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi selain yang hal-hal kayak makanan, vitamin itu kan sebenarnya masih bisa kehitung gampang ya Pak Petrus ya. Cuma kalau kayak misalkan suhu, monitoring suhu, monitoring kayak ada kadar amonia gitu juga diukur juga ya kayaknya Pak Petrus ya. Benar. Nah, jadi di farm itu kan tadi mortality FCR ya, food consumption ratio, mortality gitu kan. Itu ada hubungannya semuanya sama ujungnya produktivitasnya. Betul ya. Nah, sebenarnya kalau dia masih kecil-kecil itu kan harus dimonitor suhunya. Wah, lagi segini, cepat-cepat pasang kipasnya atau buka tirainya, ya kan? Kalau dia suhunya turun, cepat-cepat pasang pemanas. Karena dia sangat rentan biasanya masa-masa kecil, masih kecil-kecil gitu, ya minggu-minggu pertama itu. Nah, itu pasti harus sampai manusia datang. Kebayang kan? Kalau tengah malam, iya, nah itu dia. Saya lagi mikir setengah mati banget tuh. Iya, atau kandangnya banyak gitu, anak kandangnya dikit. Gitu. Nah, jadi kita punya nih solusi juga gitu kan. Ada partner kita, mereka bikin IoT, Internet of Things buat alat itu. Dia pasang. Alatnya ada satu alat dipasang di kandang berarti. Dipasang di kandang, 24 jam. Ya, kita udah uji coba di beberapa farm, gitu alatnya tahan dan dia bisa kirimin data suhunya, kelembabannya, ya. Nah untuk amoniak memang masih kita tes, ya. Tapi di luar sudah ada, maksudnya di luar negeri itu udah ada yang pakaikan alatnya, cuman masih agak mahal. Nah jadi kita juga lagi tes nih untuk amoniak itu. Nah itu pakai IoT tadi, dia kirim data, kita ada sistem lagi untuk monitoring itu. Nah, nanti relevansinya apa? Misalnya masa analisa ya setelah panen atau apa gitu, nanti dianalisa. Oh, banyak ayam matinya tanggal segini nih. Misalnya standar kamu segini, aktualnya standarnya 20, yang mati 100 misalnya. Kenapa nih? Coba lihat relevansinya tanggal segini, suhunya ternyata apa? Naik atau turun, ya kan? Nah, kelembabannya apa gitu. Nah, berusaha dicari tahu ke situ. Menghindari yang itu. Kalau misalnya sistemnya IoT-nya kasih alert kan, dia kasih data misalnya turun nih, nah, kan anak kandang di alert kan? Iya betul. Di aplikasi di alert, dia bisa datang ke kandang. Jadi nggak harus kucuk tanpa ada sesuatu dia harus ngecek manual dulu, nggak perlu. Kalau baik-baik aja kan dia nggak perlu datang toh. Iya betul. Ya kan? Nah dengan alat itu membantu memonitoring keadaan suhu dan kelembaban di kandang. Oke. Jadi udah ada solusinya tuh benar-benar lengkap lah ya istilahnya buat si itunya ya. Betul. Nah kalau dari sisi penjualan, proses penjualannya sama aja ya Pak Petrus dengan yang lain ya. Kalau untuk kalau di ayam ini kan outputnya ayam boiler misalnya ya, ayam boilernya nanti kan diproses di rumah potong ayam, gitu. Rumah potong ayam terus jadi karkas istilahnya, di karkas. Atau juga ada yang udah di fillet atau dipotong gitu kan, ada macam-macam. Kemudian biasanya lanjutannya
kalau karkas atau apa dia bisa jual ke pasar atau ke supermarket atau apa. Tapi ada juga yang dia karkasnya dia proses untuk jadi bahan baku nugget, chicken wing atau pengolahan lah, pengolahan gitu, industri makanan gitu ya, industri makanannya industri diolah lagi gitu kan. Nah jadi kita pun udah bisa handle itu, mulai dari tadi ya, dari yang parentnya datang DOC, terus dia ada breeding dulu, breeding hatchery, hitung cost per DOC-nya, per telurnya, nanti dia masuk boiler, peternakannya ada yang internal, ada yang kemitraan, RPA, rumah potong ayamnya, industri pengolahannya. Ya jadi mulai dari tadi ya, parentnya tadi sampai ke rumah potong ayamnya, sampai ke pengolahan dagingnya, pengolahan pangannya, kemudian retailnya pun kalau mau pakai punya kita ada IRIP. Oke. Jadi dari ujung ke ujung ya. Tapi itu yang kalau farm kan. Nah, tapi kalau misalnya yang punya salesman segala macam, kita juga punya yang handle buat taking order, ya kan? Monitor kita punya sales yang pakai mobile gitu-gitu, itu udah ada sih, udah lengkap. Oke, Pak Petrus, thank you waktunya. Berarti untuk solusinya ini, kalau misalkan ada yang tertarik, bisa kontak ke PT Sterling ya. Bisa lihat di website kita di sini www.sterlingteam.com. Di situ nanti biasanya ada, kalau ada itunya juga kan ya, ada salesnya lah, ada kontak salesnya, ada kontak mau lihat video-videonya di channel YouTube kita juga ada ya, gitu ya. Oke, Pak Petrus, terima kasih banget waktunya, sharingnya. Teman-teman, terima kasih juga sudah mendengarkan podcastnya kita. Tetap ikutin podcastnya IT Real Talk PT Sterling Telur Cemerlang di Google, Apple, dan di Spotify ya, dan juga di channel YouTube PT Sterling Telur Cemerlang. Salam IT.